I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita dengan NIM 2204020059 dari kelas Perbankan Syariah 4C. Di sini saya akan membahas materi tentang fikih muamalah kontemporer. Sebelum membahas fikih muamalah kontemporer, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu fikih dan muamalah. Jadi, fikih itu pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu, dan muamalah sendiri adalah saling berbuat atau saling mengamalkan. Jadi, fikih muamalah secara terminologi adalah hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Sedangkan fikih muamalah kontemporer adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan keharta bendaan dalam bentuk transaksi-transaksi modern. Adapun ruang lingkup dalam kajian fikih muamalah kontemporer adalah berkaitan dengan persoalan transaksi atau akad dalam bisnis yang terjadi pada saat ini yang belum dikenal pada zaman klasik. Ruang lingkup fikih muamalah kontemporer mencakup masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer atau modern, yaitu yang pertama, persoalan transaksi bisnis kontemporer yang belum dikenal zaman klasik. Lingkup ini membahas setiap transaksi yang baru bermunculan pada saat ini, seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, NLM, dan asuransi. Yang kedua, transaksi bisnis yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi, dan tradisi atau kebiasaan. Contohnya penerimaan barang dalam akad jual beli atau possession atau CAP, transaksi e-business, transaksi SMS. Yang ketiga, transaksi bisnis kontemporer yang menggunakan nama baru meskipun substansinya seperti yang ada zaman klasik, misalnya bunga bank yang sejatinya adalah sama dengan riba, jual beli valuta asing. Dan yang keempat atau terakhir, transaksi bisnis modern yang gunakan beberapa akad secara berbilang seperti IMBT, Murabahah lil Amiri, Bisyirah. Adapun kaidah umum fikih muamalah kontemporer, yang pertama, pada dasarnya semua praktek muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan menggunakan kaidah ini, para ulama dapat menganalisis dan menentukan kebolehan atau keharaman praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang lebih luas. Yang kedua, memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. Dengan kaidah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa transaksi ekonomi pada masa klasik masih dapat dilaksanakan selama relevan dengan kondisi, tempat, dan waktu, serta tidak bertentangan dengan apa yang diharamkan. Yang ketiga atau terakhir, berubah dan berbedanya fatwa sesuai perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan. Kaidah ini mengakui bahwa fatwa atau pendapat para mujtahid dapat berubah sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan. Dalam konteks transaksi bisnis modern, kaidah ini memberikan fleksibilitas dalam menetapkan hukum terkait muamalah. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya terkait materi fikih muamalah kontemporer. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.